Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang saya hatinya ini. Kenapa? Bergembira untuk kali ini masuk kantor di malam hari ini. Kok malam? Malam. Masuk kantor di mana-mana sore ya? Enggak lah. Pulang kan? Pulang ini kita udah mau pulang. Seneng. Saya udah pulang udah seneng ini. Ya kan memang itu ya yang diinginkan sama orang. Kalau ngantor kan pulangnya kapan? Ya pulangnya kapan? Masuknya pagi, pulang kapan? Pulangnya kapan? Karena enak, Tat. Kenapa? Kalau pulang kantor sampai rumah, ada yang menyapa, Waduh. ada yang memberikan senyuman-senyuman, Aduh. ada yang memberikan masakan. Enggak juga sih, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, tak sebut semua. Ada yang memberikan kabar, saya bahagia atau tidak, tenang atau tidak. Itu kalau kita punya pasangan itu enak. Waduh. Carilah di Ta'aruf Online Indonesia. Betul. Betul lah. Gitu. Tapi kan masalahnya adalah Iya. tidak semudah itu bulu gozo untuk mencari pasangan. Betul? Iya. Karena kalau antum udah menikah, saya udah menikah. Cuman untuk teman-teman yang lain ini loh, yang masih dalam proses-proses ini kita doakan semoga bisa mendapatkan jodohnya ya di Ta'aruf Online Indonesia gitu. Amin. Ada yang banyak tumbang dan ada yang berhasil. Nah, ada mungkin beberapa teman-teman yang belum mengetahui ilmunya dalam ta'aruf. Contohnya adalah pada saat nadhor. Karena ada beberapa teman-teman mungkin yang gagal atau tidak melanjutkan ta'arufnya, tidak melanjutkan nadhornya pada saat proses nadhornya waktu itu. Karena mungkin pertama adalah pertanyaannya yang salah mungkin. Kan itu isinya tanya jawab semuanya kan isinya ngobrol. Nah, mungkin ada obrolan-obrolan yang kayaknya nggak pas nih. Misal ada apa ya? Pertanyaan kayak gaji kamu berapa? Gitu. Gaji per bulan berapa? Mungkin ada yang nggak sreg kayak tersinggung. Gimana sih? Belum apa-apa udah nanyain gaji. Terus misal ini itu boleh apa enggak? Terus nanyain, oh kalau buat akhwatnya nih, mungkin si perempuan nanya ke ikhwannya, Mas nanti kalau kita menikah, saya dapat nafkahnya berapa per bulan? Berapa juta per bulan? Berapa ratus juta, berapa puluh atau berapa miliar per bulan? Gitu. Kan kita langsung garuk-garuk ya. Iya, Waduh. Langsung bengek. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Ya mungkin misal seputar uang, nanti ada pertanyaan yang lain. Iya, tabu nggak gitu? Tabu nggak itu? Yang pertama nanya. Masalah nanya duit kan? Duit ya, finansial. Tabungan, ada berapa tabungannya? ATM-nya sekarang? Iya, kalau finansial sih sebetulnya boleh-boleh saja tidak tabu ya. Tapi memang ada beberapa topik yang kan tersinggung nanti. Iya, ada beberapa topik yang boleh. Ya maksudnya yang bukan boleh, tapi ada topik yang memang sopan lah, sesuai kultur kita yang masih bisa diterima oleh masyarakat. Tapi nanya gaji gimana? Itu kan kayak lahan privacy banget gitu. Enggak juga, karena ya kan mungkin kaitannya dengan nanti kalkulasi finansial. Misalnya nih perempuan udah melek finansial banget kan, dia pengen tahu gitu, misalnya pendapatan calon pasangan ini di range berapa. Apalagi nih misalkan nih akhwatnya mungkin orang yang punya gaji juga sebelumnya. Jadi dia akan mengukur misalnya kalau aku nanti nikah sama dia, aku bisa nggak yang akan lepas pekerjaan untuk jadi full time in house gitu, atau butuh berapa waktu dulu buat bisa settle secara keuangan, nanti menyesuaikan dengan, dan itu belum tentu jadi faktor tolak ukur ditolak atau diterima. Oh, itu belum tentu ya? Belum tentu. Misal gini, punya gaji yang 1M per bulan tuh belum tentu diterima juga ya? Oh, belum tentu dong. Kan bukan itu yang dicari ya, walaupun itu yang dibutuhkan. Bukan, oke. Bisa diulangi, jadi quotes mungkin ditempel. Kan bisa jadi orang memang butuh dong, orang butuh uang, tapi bisa jadi bukan itu yang dicari. Bukan itu yang dicari ya? Iya, karena ya tidak semua secara matematika di dalam perjodohan itu pasti berhasil. Misal ada orang successful tapi kok belum nikah sampai sekarang. Kita ngelihatnya kayak betul, dia udah pencapaian dah semua lah gitu.
Tapi dia sampai hari ini kenapa belum nikah? Tapi ada loh yang kayak minder gitu. Aku nggak mau ikut ta'aruf dulu karena dia nggak siap pertanyaan kayak gini karena aku belum punya apa-apa soalnya. Ya berarti yang ada masalah berarti dengan dirinya sendiri. Pasti Gini, yang lolos di ta'aruf online, yang berhasil pasti dia kaya, punya uang, enggak juga, stratanya tinggi, enggak dari juga. keluarga orang kaya, enggak juga ya, Enggak bener juga. ya? Kan Yang gini. pada lolos ini nih Iya. foto-fotonya. Kan tergantung targetingnya. Jadi kita itu kan ketika cari pasangan ya harus ngeliat diri juga. Maksudnya gini, sudah tahu kita masih merintis, Iya. sudah tahu kita masih belum punya pekerjaan. Ya, nyarinya jangan yang kemudian aku pengen cari yang begini, Yang jelas dengan yang spek yang disebutkan itu juga dia kan punya kriteria juga. Ya jelas kalau nggak ketemu ya sampai kapanpun Nggak ketemu ya? nggak akan ketemu. Ya, Harus ya. ada yang mendowngrade atau menyesuaikan dengan, maka disebutnya sekufu oleh Nabi. Oh. Kan sekufu ini bisa banyak hal, bisa banyak faktor, bisa dari keuangan, finansial, bisa latar belakang keluarga misalnya, atau pendidikan misalnya. Ya. It's okay, nggak ada masalah di dalam agama Islam untuk mencari itu, karena justru itu yang nanti akan menjaga kesehatan dari rumah tangga itu sendiri. Tapi emang kan bisa tuh kayak Rasulullah kan juga Khadijah, Ibunda Khadijah tuh kan kaya banget. Iya. Nah, kita nyari yang Nah, kaya gitu kan bisa. Nah, enggak juga. Nabi kan enggak gitu niatnya. Kan kita, enggak gitu. kita. Maksudnya, pelajari Nabi. Nabi kita bisa dapat, pertama Ibunda Khadijah, janda. Berpengalaman berarti kan? Iya. Mau rumah tangga, mau ngomongin rumah tangga, mau ngomongin hal-hal pengalaman hidup yang lain. Karena lebih tua. Oke. Pasti secara pengalaman lebih banyak. Betul. Ya. Yang kedua, ada kemudian apa ya? Yang kedua, Ibunda Khadijah lebih settle bisnis. Ya kan? Sudah punya pengalaman bisnis dan bukti sukses. Kan bosnya Nabi di pekerjaan ya. Nah, tapi bagaimana Ibunda Khadijah mau dengan Nabi Muhammad yang waktu itu sampai dalam sirah itu mengatakan Nabi itu nggak punya duit. Nggak punya duit. Waktu diajak nikah itu Nabi nggak punya duit. Jadi, lah terus mahar 25 ekor onta itu dari mana? Itu harus itu harus dicatat baik-baik ya. Karena itu sering dipakai itu. Iya, nikah itu sukses kayak Nabi. Tolong kalau baca sirah itu yang lengkap. Bahwa 25 ekor onta itu dari paman-paman beliau gitu loh. Ada ya Nabi itu punya tabungan sedikit lah. Ya. Sisanya ditambahi paman-pamannya. Gitu loh. Ya. Nah, artinya Nabi pun mengatakan kepada Nafisah itu enggak punya duit. Terus kemudian apa? Ibunda Khadijah tetap mau kan? Kira-kira kenapa Ibunda Khadijah mau dengan Nabi Muhammad yang saat itu masih miskin? Belum jadi Nabi loh ya? Belum jadi Nabi. Oh, aku tahu. Kenapa? Saya mau jawab, tapi kalau boleh antum serong dikit seperti saya. Oh gitu. Biar blockingnya enak. Oh iya. Iya gitu. Kenapa? Karena dalam tanda apa? Karena potensi. Bisa satu, betul. Potensi itu terlihat dari Bisa tuh apa? berarti ada lagi. Lah ya, kan potensi itu bisa terlihat dari mana kan gitu. Kalau orang pasti akan nanya, dia potensi betul. Dari mana ngelihatnya potensi itu? Dari kenyataan dong. Iya. Kenyataannya. Ya apa? Contohnya misalnya coba pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Pencapaian. Milestone. Oke. Nabi. Berarti itu yang lebih ditanyakan aja si nanya Iya gitu dong. ya. Misal nggak cuma gaji nih, misal gajinya Iya. dia dikit, Iya. uangnya per bulan, tapi ditanyakan milestone-nya. Betul dong. Reputasi, Contoh milestone. pertanyaan yang bagus apa? Ya misalnya contoh ketika mau ditanya, sebetulnya nggak bisa kita nanya pencapaian atau milestone ke orangnya langsung. Oh. Untuk tahu value yang asli ya. Kita bisa nanya ke teman-teman sekitarnya sih. Sebetulnya orang ini, karena gini, kalau resepnya Nabi Muhammad bisa menyejajarkan diri atau menyekufukan diri pada sisi bidang yang lain, itu karena Nabi punya value yang kita tahu Nabi itu orang yang terpercaya. Secara bisnis beliau cakap begitu ya. Kemudian ilmu komunikasinya bagus dan beliau orang yang jujur. Nah ini kan Itu kan berarti kualitas diri toh, Ya. skillnya. Nah, dalam untuk diri. tahu jujur, untuk tahu dia Itu nanya sama sekitarnya. Iya dong, sama orang yang pernah Bisa ya? pernah ini Iya, pernah. betul. Anu kan dulu juga gitu. Enggak, soalnya pasti kayak Iya kan? orang kalau nanya kita pasti jawabnya yang bagus dong. Ya, kalau nanya langsung ke kita Langsung kita pasti jujur. atau ada jujur. yang bingung malah. Kamu tuh gimana? Gimana ya? Saya mau ngomong nggak enak gitu kan. Ada yang gitu. Artinya
itu harus diklarifikasi dari orang-orang sekitar yang nggak usah jauh-jauh deh, adiknya, bapak ibunya. Ini gimana kalau dikasih amanah dijalankan nggak gitu misalkan. Nah, dan seterusnya. Itu masalah duit ya. Masalah finansial itu masalah amanah. Ya? Iya. Jadi bisa saja kita nembus kufu yang berbeda dalam tolak ukur yang berbeda, tapi bisa jadi di sisi yang lain kita sebetulnya cukup. Contoh lah, ada orang yang mungkin secara finansial miskin, tapi secara intelijensial bagus. Harusnya enggak, ya itu bagus ya. Cuman itu bisa membayar rezekinya aja nih berarti. Berarti kan dia bisa menutup itu gitu. Oh, proses deh, itu bisa dicari. Atau ada yang kaya nih, pertama ketemu udah sama-sama kaya. Tapi kan mungkin pengetahuan kurang. Siapa tahu dia kaya banget, tapi ternyata dia tuh secara skill nggak punya apa-apa. Nah, tapi kan dia bisa pikir, oh bisa kita latih karena ada materialnya, ada punya duit. Dia butuh pasangan yang menyadarkan dia penting lo punya skill, misal begitu kan. Nah, ada yang bisa, aku akan menghandling soal itu, biasanya ceweknya atau cowoknya bisa begitu. Itu bisa dipelajari dari ketika kita tadi menemukan satu sama lain saling mengetahui potensinya masing-masing. Jadi ya apa yang harus ditanyakan, mana yang nggak apa-apa tuh, yang boleh. Gaji it's okay. Tapi kalau tabungan punya tabungan berapa Mas sekarang? Agak tabu sih. Ya. Jangan ditanyakan. Jangan sih. Karena kan. Tapi boleh. Ya. Hukumnya makro atau? Ya mubah. Ya Mubah aja itu. Cuman secara kultur di kita rasanya aneh. Dan itu bisa bikin penilaian drop loh terhadap kita. Karena itu terlalu jauh sih. Kalau dapat nafkah berapa? Boleh. Kemampuan nafkah kira-kira berapa? Kita ngeliat ya user ada yang ada yang memang ada yang suka bertanya tentang kekuatan finansial. Nah, kalau ada awat begini dan Anda merasa secara kekuatan finansial mengkhawatirkan misalkan begitu. Mengkhawatirkan misalnya. Jangan diterabas ya. Nah, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan gitu. Mundur teratur. Tapi jangan kelihatan dulu. Karena belum tentu dia akan menyimpulkan hal yang tadi, wah kalau nanya duit nih berarti saya akan diukur lewat duit. Enggak. Bisa jadi itu baru pertanyaan awal. Kan bisa nanti, jadi dia anaknya 2. Kan bisa jadi dia nanti akan nanya hal lain dulu gitu. Apa sih kompensasi? Ini misalkan ternyata dari sisi finansial kurang. Tapi dia pengen tahu kamu tuh kayak gimana, misalnya pendidikan apa. Oh ternyata pendidikannya bagus nih, konsepnya di sini. Bisa jadi tuh jadi kompensasi begitu. Dan kalau nanya harta orang tua, nah itu nggak pantas sih. Nggak pantas. Nggak pantas. Kamu punya mobil berapa boleh? Oh nggak boleh. Nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak pantas. Mobilnya merek apa? Nggak boleh. Nggak pantas. Gini. Pertanyaan lagi nih. Apa? Ada lagi? Ini masih keuangan ya? Iya. Untuk keuangan nih. Punya hutang apa enggak? Itu boleh. Itu boleh? Boleh ditanyakan. Itu boleh ditanyakan. Karena tapi walaupun gini ya, walaupun masalah utang nih, sebetulnya utang nih statusnya. Itu kalau sebelum nikah, utangnya terjadi sebelum nikah. Itu sebetulnya statusnya masing-masing. Jadi kayak misalnya yang berutang nih lakinya. Setelah nanti jadi suami istri, ya utang itu bukan utang istri. Sebetulnya secara Islam gitu. Tapi setelah nikah? Ya tetap utang suami. Oh karena sebelumnya? Iya. Oh gitu. Kecuali hutang piutang itu terjadi ketika sudah menikah dan digunakan untuk kebutuhan bersama, maka ini hutangnya harus dibagi. Bersama. Iya, hutang bersama. Tapi kalau hutangnya dibawa sebelum pernikahan, ini katakanlah terus terus nikah, ya ini hutang masing-masing sebetulnya. Nggak bisa nanti keuangan istri diganggu oleh hutangnya si suami gitu. Nggak bisa. Kecuali istrinya memang dengan kesadaran sendiri membantu. Dah nih Mas, ada. Tapi dia nggak boleh minta, nggak boleh maksa untuk gitu. Kan ditanyain itu nggak apa-apa ya, padahal kan ada yang tersinggung nanti kalau ditanya. Kan hutang pribadi banget. Oh enggak, justru menurut saya itu harus ditanyakan. Harus ditanyakan, karena takutnya nanti kalau udah nikah ternyata dia punya hutang banyak. Dan kasihan. Tidak semua orang siap dengan tanggungan. Iya. Apalagi di Indonesia kalau nikah itu mikirnya hutang itu bersama. Nah, itu kan kurang tepat. Sebetulnya ini saya mau jelaskan juga dalam agama, hutang yang dilakukan sebelum pernikahan itu ya hutang masing-masing. Ada yang posisi. Kan kemarin kita pernah bahas juga sebelum ini kan kita yang hutang buat nikah itu loh, hutang buat resepsi. Oh iya betul. Ya itu masing-masing jatuhnya. Sebetulnya loh ya, secara hukum Islam itu masing-masing. Yang cowok tuh berarti biasanya itu. Ya enggak bisa juga. Jadi yang cewek juga. Cewek bisa juga, tapi malah cewek lebih berat. Maksud saya gini, banyakkan cewek punya hutang kemudian dia mau nikah itu supaya hutangnya ini nanti dalam benak dia akan dibantu oleh suaminya.
Walaupun padahal itu masing-masing tuh. Iya, walaupun secara hukum sebetulnya nggak begitu. Tapi kan lebih berat suami karena mau nggak mau kan harus tanggung jawab. Gitu. Kalau istri posisinya yang nggak punya hutang, suami punya hutang sebetulnya lebih aman karena tetap tanggungan suami nggak bisa dilimpahkan. Tapi kalau istri yang punya hutang atau calonnya ini punya hutang yang perempuan, kemudian nanti nikah, ya kita mau, ya itu utangmu ya kan? Iya. Kan kita koam gitu ya, mau nggak mau akhirnya ya itu jatuh juga ke kita. Nah itu menjadi problematik yang harus bisa dipecahkan sejak awal. Atau ini bisa bagusnya bisa gini sih, misal nanya tentang hutang. Kenapa dia nanya utang? Mungkin kalau ada apa kayak agak tersinggung dengan hutang ya bagi sebagian orang karena nggak mau punya hutang yang ada ribanya bahkan. Mohon maaf mas, saya mau nanya karena saya tuh nggak pengen ada riba. Nanya hutang. Ada hutang nggak? Hutangnya riba nggak? Riba nggak? Kayak gitu kan? Ya ada. Ya. Dan itu kayaknya bukan kayaknya itu malah harus ditanyakan. Yang riba itu harus ditanyakan. Karena hari ini kita tahu kebanyakan orang kalau sudah ngomongin hutang, ya kemungkinan besar. Karena persepsinya biar sama dulu juga. Loh. Betul, kan visi misinya sama, harus sama kan. Iya. Enggak semua. Yang satu ngambil riba itu loh. Boleh, nggak apa-apa riba yang satu nggak mau. Yang kan? ini yang perlu dicatat. Kasian nanti. Di ta'aruf itu, nggak semuanya orang soleh. Oke. Gitu loh maksudnya. Jangan terus kalau mentang-mentang ta'aruf, insya Allah nih bukan maksud saya bukan soleh itu gini ya. Bisa jadi dia terjebak masalah-masalah yang melanggar syariat, yang mungkin dia nggak tahu. Yeah. Tapi ini kan perkara syariat yang berbeda, iya kan? Yeah. Nikah ini kan perkara syariat yang berbeda. Ya memang harus pakai cara syariat, sekalipun dia nggak soleh, harus pakai cara ta'aruf memang. Nah, disitulah fungsi kita mensortir. Sebetulnya pemahaman agamanya sampai kemana, gitu. Kalau anak muda itu kan paling pandai urusan cinta. Makanya kalau urusan syariat urusan ta'aruf khatam mereka. Tapi kan belum tentu syariat yang lain mereka selesai. Nah itu boleh ditanyakan. Maksudnya ditanyakan tentang... Contohnya gimana sih? Ya hutang riba tadi. Oh, hutang riba boleh, kan cuman banyak tetap. Ya tetap harus ta'aruf. Tapi ambil riba. Ya itu kan mungkin dia nggak paham. Nggak paham. Pada perkara muamalah. Oke. Jadi kan syariat ini kan banyak ya. Mengatur banyak cabang kehidupan. Nah bisa jadi dia nikahnya pengen ngambil secara syariat. Dengan cara ta'aruf. Bisa. Dan harus. Walaupun tadi ternyata punya masalah di hukum syariat yang lain. Oke. Misalnya kayak hutang tadi. Ternyata pakai riba ya. Ternyata main trading ya misalkan. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi tanyain juga ya, apakah Anda bermain investasi judi online, ya gitu-gitu. Investasinya apa aja? Model-model ini enggak dulu Doni Salmanan ya yang gitu-gitu kan. Kayak itu kan perlu ditanyain. Perlu. Takutnya kan nanti udah nikah zong ngeprank nanti di belakang. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan ya. Terus misal tadi hutang terus kayak keluarga kan ada yang gini saat pengennya yang keluarganya tuh dapetnya yang sekufu atau yang kayak jangan terlalu jauh gitu boleh nggak sih? Boleh. Ekonomi ya ini masih dalam keuangan ya. Ke finansial ya. Finansial. Boleh. Boleh aja. Boleh. Malah justru ada yang gini maksudnya jangan yang terlalu kaya. Nanti keluarga kita kayak diinjek-injek gitu. Misal kayak gitu diinjek-injek atau nanti nggak respect sama kita. Iya, nggak respect sama kita. Atau mungkin ya kebalikan yang kaya juga jangan terlalu nyari yang sederhana gitu. Terlalu low banget dari keluarga kita. Kita kan sudah keluarganya terpandang. Jangan nyari bapaknya tukang ini, jangan nyari bapaknya tukang ini. Kalau dulu ada tuh gitu banget. Dulu saya ingat itu ini yang ingat ya, keluarga kita itu darah biru. Wah, itu film ya dulu ya? Iya banyak apa ya? Itu tahun 90-an gitu bahasanya darah biru gitu. Saya cuma darah hijau. Gitu ya. Ya boleh. Jawabannya boleh. Boleh. Walaupun ya tadi ya, mungkin bisa jadi kalau orang yang tujuannya itu, nikah tujuannya itu, bisa jadi agak berkurang keberkahannya. Ya, boleh. Bukan nggak boleh. Tapi boleh. Tapi kan jangan dong berarti. Loh ya terserah. Kan orang mau cari apa itu kan tergantung. Kalimatnya gitu. Nanti bisa begitu. Berkurang keberkahannya. Ya memang bisa begitu. Karena dia tujuannya ansih hanya untuk itu. Supaya kita status sosial. Iya, jaga keluarga ya. Jaga status keluarga. Ya. Beda sama jaga nasab. Itu beda. Contohnya? Ya nasabnya kita orang nggak ada yang zina. Gitu. Misal gitu. Kamu nikah jangan sama pezina misalnya begitu. Karena untuk jaga nasab. Boleh. Bukan area status sosial pekerjaan. Iya, bukan area. Kalau nanyain ini orang tua kamu kerja apa gitu,
bapak ibu? Oh boleh. Boleh? Boleh. Nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Oh. Boleh. Ya jadi yang penting bukan status tadi kayak misal nasab tuh boleh dijaga. Ya makanya para habaib kan mengusahakan sekali gitu kan ya. Kalau nikah sesama dengan kalangannya. Oh, Syarifah ya. Jaga nasabnya Syarifah, jaga nasab boleh. Ya sama kayak saya. Betul. Nah, contohnya misalnya keluarga baik-baik ya, pengennya dapat keluarga yang baik-baik juga, ya boleh. Misalnya itu beda dengan yang tadi. Saya kan pengen juga garis keturunan saya juga pengen sama. Ya, nggak Saya ngaji gitu kan ya. ya. Jawa. Oh Jawa, ya hanya Jawa misalnya. Boleh, tapi boleh. Itu nggak esensi sih. Oh, kita bahas di yang lain ya. Itu nggak esensi. Tapi tadi intinya adalah tentang ad-din. Apa yang menjadi cabang-cabang dalam agama itu dijaga. Nah, itu pokok. Oke. Yang selainnya itu bisa menghilangkan keberkahan. Bukan menghilangkan, mengurangi keberkahan. Karena misalnya cuma cari hartanya ya, cari keluarganya yang gini, ningrat. Dulu bahasanya ningrat. Yeah. Kalau nggak ningrat janganlah gitu. Nah, itu bisa mengurangi itu. Kan kita nggak tahu keberkahan itu di mana. Bisa jadi orang yang nggak punya tapi ilmunya banyak, ilmunya manfaat, atau dia punya pencapaian yang baik untuk umat, bisa jadi dia berkah. Walaupun ya dalam satu sisi mungkin nama keluarganya timpang dan sebagainya. Ya itu tergantung penyikapan sih. Terus mungkin selain finansial nih, Tat. Pertanyaan. Wah ini nih, aku deg-degan mau nanyanya. Mohon maaf. Ya. Masih perawan atau enggak? Nah, itu. Iya itu sering sih. Masih perawan atau enggak? Iya sih. Gimana tuh? Kan masing-masing, ini pertanyaan berarti dalam ini payungnya masa lalu. Iya. Salah satunya adalah masih perawan atau enggak? Tabu sih itu. Tabu ya? Tabu. Boleh ditanyakan? Tergantung kebutuhannya. Makanya itu saya katakan tabu ya. Tabu untuk ditanyakan. Jadi jangan? Ya tergantung kebutuhan. Kalau Anda merasa itu penting ya ditanyakan. Tapi... Gimana jawabannya kok masih hybrid gitu sih? Enggak gini. Kan kalau di kultur kita memang pertanyaan itu sangat tabu sekali. Begitu orang iya kan? Tapi secara hukum Islam boleh nggak ditanyakan? Ya boleh. Tapi ada temanku tuh yang memang harus perawan ada nyari. Ya dan boleh. Itu mau ditanyain. Kebutuhannya boleh kalau ditanyakan. Enggak apa-apa. Oh, iya. Tapi kalau dia misalkan ternyata tidak, ya jawab tidak dan tidak usah diceritakan. Maksudnya tidak di pertemuan nazar itu? Iya boleh. Nah pertanyaannya masih perawan apa enggak dipertanyakan di pertemuan nazar atau bagusnya sih lain bagusnya dengan perantara saja. Oh, perantara yang menanyakan. Iya. Nanti jadi tidak melebar ke orang tua. Ya orang tua jadi nggak tahu ya. Jadi maksudnya bukan nggak tahu, lebih ke ya ini nanti langkah selanjutnya bagaimana kalau seandainya keadaan tidak sebagaimana keinginan. Orang tua perlu tahu nggak? Perlu tahu untuk? Maksudnya dalam pertanyaan itu misal jawabannya nih enggak. Terus orang tuanya tuh perlu tahu nggak? Ini enggak gitu. Ya nggak perlu tahu juga. Karena itu nanti berkaitan dengan aib ya. Itu kayaknya aib ya. Berkaitan dengan aib. Tapi begini ya. Tapi ada etika. Sebaiknya gimana? Nah, ada etika di mana ya kita harus ya inilah sulitnya hidup di zaman seperti sekarang ya. Di mana ketika kita jauh dari Islam itu ya padahal ini kan hal krusial. Kaitannya sama nasab, kalau di Islam boleh banget berarti. Untuk bertanya ini maksudnya. Ya boleh. Boleh. Tanya itu boleh, tapi tidak untuk diceritakan. Maksudnya gini. Kamu perawan nggak? Misalnya enggak. Udah cukup. Nggak usah. Kok bisa? Dulu ngapain? Kan nggak perlu ditanya. Gitu. Kan sudah tahu kalau nggak ada tuh ngapain. Nggak usah. Karena mau tahu detailnya ya? Nah kalau diceritain itu malah mengungkip aib. Gitu. Nah itu nggak boleh. Jangan diungkit, cukup ditanyakan aja. Ditanyakan kalau memang butuh. Jawab selesai. Gitu ya? Masih... Atau biasanya pakai bahasanya bukan begitu. Bahasanya bukan perantau. Gimana? Biasanya gini. Masih gadis atau enggak? Ya, enggak perawan gitu. Gadis biasanya. Biasa gitu. Atau ada yang juga nanya bisa dong. Nah, masih perjaka apa enggak? Oh bisa dong. Boleh dong. Boleh. Pertanyaan itu kan muncul karena efek sebetulnya. Dari? Pergaulan hari ini. Oh iya. Coba kalau dulu zaman Islam, nggak ada pertanyaan itu. Oke. Paham. Pertanyaan itu kan muncul akibat efek sebetulnya. Efek pergaulan hari ini. Makanya muncullah ada pertanyaan itu dulu di zaman Islam.
pas aturannya Islam, ya nggak ada orang nanya kamu perawan nggak, karena sudah tahu. Iya. Taunya bagaimana misalnya? Taunya karena nggak pernah pacaran. Bukan. Apa? Buka aja punggungnya. Hah? Kok bisa? Iya, kalau dulu ada bekas cambukan berarti dia pernah. Oh, maksudnya hukumnya zaman dulu ya. Kan gampang dulu. Iya, Tinggal dicek orang tuanya. Bahkan orang tuanya bisa tahu. Nggak usah diceritain. Orang tuanya bisa tahu. Begitu. Oke, karena zaman sekarang nggak bisa tahu. Nggak bisa. Makanya, dan itu pun, pertanyaan itu pun ada sebabnya karena pergaulan hari ini. Yang ekstrim. Kalau nanya itu pernah pacaran apa enggak, kan boleh ya. Dulu pernah pacaran. Oh boleh dong. Dulu pacaran ngapain aja gitu? Boleh. Boleh. Oh iya saya pernah pacaran. Pacaran ngapain aja mas? Boleh. Ya paling cuma Biar nonton apa? kok, nonton. Tapi itu pun tapi tidak usah terlalu panjang lebar membahas itu. Oh jangan fokus di situ ya? Iya, cuma bilang aja misalnya kalau dia mau nanya ngapain aja pacaran, jawabnya ya jawab yang memang itu informatif. Poin. Oh iya, ya paling nonton, paling jalan, boncengan. Tapi itu dulu, saya sekarang sudah enggak. Masih kontakan? Nah, boleh ditanyakan nggak? Iya. Masih kontakan sama mantan nggak? Iya, boleh. Karena kan takutnya juga itu misal... Yang kayak kemarin tuh. Iya, kayak kemarin-kemarin banyak banget kan. Dan sekarang kan konten banyak banget yang kita bahas gitu. Kayak udah nikah, bandingin. Masih ada kontak sama mantan. Nah, bandingin sama mantan tuh parah tuh. Terus mantannya pakai datang nangis, pakai konten lagi. Udah nangis, dikontenin. Wah, aneh banget itu. Mantannya datang ke nikahan ya. Iya. Dipeluk lagi. Iya, depan dipeluk sampingnya suami atau istrinya lagi gitu. Nah, kalau nggak terima yang pertama nggak usah datang. Iya. Ini ngapain datang, udah datang nangis malu-maluin gitu. Nah, itulah kayak efek. nggak punya pride, man. Iya, itulah efek akibat dari pergaulan hari ini. Iya, karena nonton Jadi film Korea, drama. Iya. Akhirnya kebawa, maksudnya kayak aku pengen kayak romantis kali ya, bisa mengantarkan dia bahagia dengan orang lain. Iya. Apalagi ditambah back song lagu yang cocok gitu kan, kayak seolah-olah menambah itu kan padahal. Tapi waktu datang udah mikirnya, wah pasti nanti aku viewers FYP nih gitu. Udah Ya padahal kan gitu. pacaran itu kan bukan siapa-siapa, tetap aja. Ya nggak ada hubungan, tetap sebetulnya nggak ada. Kalau masih kontakan sama mantan, mendingan nggak usah lah ini, berarti nggak usah lanjutin outdoor. Ditanya dulu seberapa intens, kebutuhannya apa, kenapa ngontak? Boleh. Boleh tuh tanya. Boleh. Boleh lihat chatnya nggak? Boleh. Boleh. Tapi kalau misalkan Terus lihat chatnya. Kok ini teleponnya 2 hari? Bisa kan, misalnya itu kan terlalu privacy, kenapa dia harus, iya dia mau jadi suami loh. Dia mau jadi suami, dia harus memastikan, dia harus memastikan segala masa lalu itu sudah selesai, sudah clear gitu. Kalau dia belum selesai mending nggak usah dong. Ya jangan. Ternyata masih suka gini. Kok kalimatnya kayak nggak penting ya gitu. Dan kayak deket banget, kayak masih deket gitu, kayak masih mengharap-harap tapi merasa nggak mampu gitu kan, harap-harap nggak mampu gitu. Kok masih begini? Sudah, maaf deh, nggak jadi. Oke. Tegas tuh. Selesaikan aja gitu. Ini diselesaikan dulu ya Mbak gitu. Kalau mau kasihan orang-orang nanti yang datang lagi ke Mbak gitu. Gitu. Atau Mas gitu, selesaiin dulu Mas. Atau dinikah aja, itu selesai. Mbak, kenapa nggak nikah sama ini aja gitu? Dia nggak punya duit, Mas kan punya duit. Gitu. Iya, paham. Mau nikah sama saya gitu caramu ya. Ini kan terbuka di awal. Dan itu boleh ditanya kan, boleh. Apalagi di zaman seperti ini yang kita tentu tahu ada orang punya track record. Iya, memang salah. Nah, track record itu perlu diketahui. Tapi nggak perlu panjang lebar ya, nggak perlu ceritakan ngapain aja begininya, sampai misal kalau ada hubungan badan sampai digit, nggak perlu. Pokoknya kalau nanya masih gadis nggak, udah nggak misalnya, ya udah kita tahu ngapain kan gitu, nggak usah ditanya kok bisa nggak kan gitu. Kalau masa lalunya adalah duda atau janda gimana? Sorry, tapi tadi yang soal perawan, tapi bisa jadi ada kecelakaan. Oh iya. Tapi biasanya kalaupun dia bilang enggak, dia kalau kecelakaan akan menjelaskan. Iya. Oh ini dulu ada kecelakaan begini-begini. Nanti diperkuat oleh orang tuanya. Apa? Misalnya, Pak, ini anak Anda pernah bawa cowok nggak ke rumah? Atau pernah pergi nggak sama cowok? Lah, ya kan yang bukan mahramnya. Nah itu dipastikan. Apakah nih ceweknya nanti bohong atau enggak gitu. Masalah kehilangan itu bisa dicek. Oke. Tadi janda? Kalau duda sama janda, misal masa lalunya dia udah menikah, kontakan
sama mantan suami, mantan istri. Ya boleh ditanyakan, dipastikan kebutuhannya apa, ngontak. Oh ini kok memastikan nafkah ke anak misalkan, kiriman tiap bulan hanya itu. Misalkan. Hanya itu ya nggak? Oh ya udah itu normal, itu normal. Okay. Tapi kalau masih ya aku masih main ke sana buat makan malam bersama gitu-gitu, ngapain gitu kan? Nikah lagi aja mbak. Ya, rujuk kan gitu ya. Apalagi misalnya, enggak kok dia udah punya istri kok. Ya ngapain mbak datang ke sana gitu. Ya kan menjaga hubungan baik dengan bukan mahram. Kalau ke sana ya nemuin istrinya, bukan nemuin suaminya. Gitu. Begitu kan orang itu kalau sudah terlibat asmara atau kehidupan rumah tangga, kadang-kadang ketika pisah masih nganggap kayak dia tuh orang yang seperti yang dulu. Kadang-kadang masih gitu. Ya. Padahal sebetulnya kalau sudah cerai ya sudah, tidak ada hubungan. Ya. Kecuali hubungan sebagai itu dengan anak. Iya. Gitu. Itu hal-hal yang boleh. Hal-hal yang boleh ditanyakan dan hal-hal tabu yang nggak boleh ya. Itu sih, itu baru sedikit ya. Baru sedikit mungkin masih ada banyak lagi. Aku mau nanya lagi tapi nanti deh. Oke deh. Teruntuk